Kota Sorong adalah sebuah kota di Provinsi Papua Barat. Luas wilayah Kota Sorong mencapai 1.105 km persegi atau sekitar 1,13% dari total luas wilayah Papua Barat. Kota Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat. Kota Sorong juga merupakan kota industri, perdagangan, dan jasa, serta potensi lainnya. Untuk menjalankan amanat pengaturan dan pengelolaan agraria demi meningkatkan kemakmuran rakyat, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang mengamanatkan untuk melaksanakan aset reform dan akses reform. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan isi dan amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dijelaskan bahwa pada tingkat tertinggi tanah tersebut dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara di situ dalam arti kata tidak memiliki tetapi menguasai. Menguasai di sini mengandung makna mengatur peruntukan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang ada di bumi, tanah, dan apa yang terkandung di dalam bumi di bawah tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Arahan Presiden Republik Indonesia pada visi 2045 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia, kualitas, dan daya saing. Dan sesuai dengan pilar kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM 4 tahun 2020-2024 yang merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN tahun 2005-2025, yaitu kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Demi mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian ATR Badan Pertanian Nasional berkomitmen dalam mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan memberikan jaminan kepastian hukum atas pemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan hak atas tanah. Untuk menjelaskan amanat dan melakukan pengaturan dan pengelolaan tersebut demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang pada intinya mengandung dua unsur. Pertama yaitu mengamanatkan untuk melaksanakan aset reform, yaitu penataan aset, dan akses reform, yaitu penataan akses. Pelaksanaan penataan aset direalisasikan melalui kegiatan legalisasi aset atau yang kita kenal dengan sebutan pensertifikatan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sedangkan penataan akses direalisasikan melalui kegiatan penanganan akses reform agraria atau pemberdayaan tanah masyarakat yang diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan aset tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
nona Regina, mau kemana? Untuk itu, kegiatan penanganan akses reforma agraria Kantor Pertanahan Kota Sorong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan tanah masyarakat. Adapun lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di Pantai Sumbahan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong nomor 26 tanggal 3 Mei tahun 2021 tentang penetapan lokasi kegiatan penanganan akses reforma agraria Kantor Pertanahan Kota Sorong. Materi penyuluhan meliputi arti penting sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, jaminan kepastian hukum hak atas tanah, bidang tanah yang bersertifikat sebagai aset yang hidup dan menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan, tujuan dan manfaat pemberdayaan tanah masyarakat, serta penataan akses yang meliputi akses permodalan, akses usaha produksi, antara lain pengembangan teknologi saran dan prasarana, dan akses pasar antara lain interkoneksi dengan dunia usaha atau kemitraan. Sekarang kita sudah mau berpisah. Hasil dari kegiatan penyuluhan dalam rangka pengembangan program penanganan akses reforma agraria ini adalah inventarisasi kendala dan potensi pelaku usaha yang ada di lokasi penanganan akses reforma agraria yang ada di Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Malasilen, Kelurahan Kladufu, Kelurahan Klamana, dan Kelurahan Klawuyuk. Kegiatan penyusunan model pemberdayaan penanganan akses reforma agraria
dilakukan melalui rapat penyusunan model pemberdayaan pada hari Senin 25 Oktober 2021. Ayai muni puri Dapiro dapiro Sei muni puri 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 puri. Model pemberdayaan tanah masyarakat yang menjadi rujukan pada kegiatan penanganan akses reforma agraria di Kota Sorong tahun 2021 adalah pemberdayaan tanah masyarakat berbasis kemitraan atau partnership, yaitu komitmen 2 atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dengan memaksimalkan kreativitas partisipan dan mempunyai cakupan yang luas meliputi perilaku, sikap, nilai-nilai, dan teknik. Model ini dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk di tingkat masyarakat. Kegiatan pendampingan penanganan akses dilaksanakan berdasarkan hasil dari penyerahan data kepada kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan instansi yang terkait menjadi anggota tim penanganan akses reforma agraria. Suatu saat pasti kita bertemu. So sayangnya, so sayangnya, so sayangnya, harus so sayangnya. Sekarang kita sudah mau berpisah, tinggalkan engkau seorang diri. Dapiro, dapiro. Kegiatan penanganan akses reforma agraria ini merupakan program yang sifatnya berkelanjutan, sehingga perlu adanya pendampingan lanjutan terhadap pelaku usaha dari Kantor Pertanahan Kota Sorong dan pemangku kepentingan terkait, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan akhir kegiatan penanganan akses reforma agraria tahun anggaran 2021 yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iriani Jafar, saya pelaku usaha ikan abon. Pada saat ini saya sudah menerima kartu Kusuka. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dari BPN dan KKP yang telah membantu saya dalam meningkatkan produksi ikan abon saya. Semoga kedepannya kerjasama ini bisa terjalin dengan baik dan semoga semakin banyak ibu-ibu atau warga di sekitar Kelurahan Remu Selatan ini yang bisa mengikuti jejak saya ke depannya. Tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada Bapak RT dan juga Pak Lurah yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Mungkin itu saja ucapan dari saya. Makasih banyak semuanya yang telah berpartisipasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna, pelaku usaha sambal roa yang menjadi binaan dari program PTM BPN Kota Sorong. Saya juga merupakan penerima sertifikat tanah program PTSL tahun 2021. Harapan saya dengan sertifikat tanah ini selain memberi kepastian hukum atas tanah saya, juga dapat memberikan akses yang luas terhadap perbankan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Terima kasih pimpinan BPN Kota Sorong serta seluruh jajaran pertanahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami, laporan akhir ini juga dapat menjadi referensi bagi kegiatan sejenis lainnya, baik itu dalam institusi, akademisi, dan masyarakat lainnya. Kami juga mengharapkan saran dan masukan sebagai feedback dari berbagai pihak terkait. Akhir kata, kami hanturkan permohonan maaf jika di dalam laporan ini terdapat kekurangan, serta kami juga sampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam pelaksanaannya program pemberdayaan tanah masyarakat ini.